Nama Joshua Zirkzee kembali mencuat sebagai target transfer utama Inter untuk musim depan. Seperti diberitakan Corriere dello Sport, penyerang asal Belanda ini menjadi salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan oleh manajemen Nerazzurri guna memperkuat lini serang yang tengah disiapkan untuk musim baru. Setelah musim yang mengecewakan bersama Manchester United, di mana ia hanya mencetak 7 gol dalam 48 pertandingan dan kerap duduk di bangku cadangan, Zirkzee ingin kembali bersinar. Meskipun gagal bersinar di Premier League, reputasinya di Serie A tetap terjaga, terutama setelah tampil menjanjikan bersama Bologna. Pemain kelahiran 2001 ini dinilai memiliki kemampuan teknis dan visi bermain yang mampu melengkapi duet dengan Lautaro Martinez maupun Marcus Thuram. Inter pun disebut tertarik mengajukan formula pinjaman dengan opsi, atau kewajiban, pembelian kepada Manchester United, yang musim panas lalu membayar 40 juta euro untuk menebusnya dari Bologna. Dari segi biaya dan gaji, yang berada di kisaran 3,5 juta euro per musim plus bonus, transfer ini dinilai sejalan dengan visi finansial Oaktree sebagai pemilik Inter. Selain Zirkzee, Inter juga memonitor nama-nama lain seperti Giacomo Raspadori, terkait dengan potensi transfer Fratesi ke Napoli, serta Angeon Boni dari Parma, nama terakhir lebih realistis untuk menjadi penyerang keempat dalam skuad Nerazzurri. Pertandingan penuh drama antara Inter Milan dan Barcelona yang berakhir dengan skor 4-3 di San Siro resmi, masuk dalam daftar 10 pertandingan terbaik Liga Champions musim 2024-2025 versi UEFA. Dalam ulasan resminya, UEFA menyebut laga ini sebagai salah satu yang paling mendebarkan dan tak cocok untuk yang berhati lemah. Sepertinya mustahil untuk mengungguli hasil 3-3 di leg pertama, tetapi kedua tim berhasil melakukannya lewat pertandingan yang benar-benar luar biasa, tulis UEFA di situs resminya. Inter sempat unggul 2-0 berkat gol dari Lautaro Martinez dan Hakan Alhanoglu. Namun, Barcelona bangkit di babak kedua lewat gol Eric Garcia, Dani Olmo, dan Raphinha, yang sempat membawa Blaugrana unggul 3-2 dan berada di ambang final. Namun, Francesco Acerbi, bek Inter berusia 37 tahun, punya pendapat lain. Ia mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time dan memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan. Di sanalah Davide Fratesi menjadi pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan Inter. UEFA menyebut pertandingan ini sebagai puncak emosi, kualitas, dan drama, serta menegaskan bahwa Inter Barca edisi 2025 akan dikenang lama sebagai salah satu duel terbaik sepanjang sejarah turnamen. Bakat muda Cristiano Ronaldo Junior, putra dari mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo, mulai menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Diharapkan mewarisi kemampuan sang ayah, Ronaldo Junior menjalani debut bersama tim nasional Portugal U15 dalam ajang turnamen Vlatko Markovic yang berlangsung di Kroasia, menghadapi tim seumuran dari Jepang. Menurut laporan dari tabloid Inggris The Sun, salah satu pencari bakat dari Manchester United turut hadir langsung menyaksikan laga tersebut. Ketertarikan dari klub berjuluk Setan Merah ini menjadi sorotan, mengingat sejarah panjang Cristiano Ronaldo bersama tim tersebut. Namun, United bukan satu-satunya tim besar yang memantau aksinya. Berdasarkan pemberitaan dari harian Kroasia Sportske Novosti, sejumlah klub papan atas Eropa seperti Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hoffenheim, Red Bull Salzburg, Tottenham Hotspur, Inter Milan, Juventus, dan Atalanta juga mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menyaksikan langsung potensi sang pemain muda. Kehadiran banyak perwakilan dari klub-klub top menunjukkan besarnya antisipasi terhadap perkembangan karir Ronaldo Junior, yang tampaknya akan mengikuti jejak ayahnya di panggung sepak bola internasional. Inter Milan terus melanjutkan persiapan jelang laga pekan ke-37 Serie A melawan Lazio yang akan digelar pada Minggu malam. Dalam sesi latihan hari ini di Appiano Gentile, dua nama penting absen, Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries. Kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez, tidak akan tampil melawan Lazio. Sang striker tengah fokus menjalani program pemulihan dan latihan intensif untuk bisa tampil dalam kondisi terbaik pada 31 Mei mendatang, saat Inter menghadapi final Liga Champions. Sementara itu, Denzel Dumfries juga absen dari latihan hari ini. Seperti dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, pemain asal Belanda tersebut mendapatkan izin dari klub karena alasan pribadi.
Meskipun tanpa dua pilar utama, pelatih Simone Inzaghi tetap fokus mempersiapkan timnya untuk laga penting melawan Lazio, sekaligus menjaga ritme dan kondisi skuad menjelang final Eropa yang sangat dinantikan. Inter Milan terus mempersiapkan diri menghadapi laga krusial melawan Lazio pada Minggu malam mendatang. Hari ini, Lautaro Martinez menjalani latihan secara terpisah di pusat latihan klub. Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, 3 pemain lain yang absen dalam laga terakhir kontra Torino, Benjamin Pavard, Davide Fratesi, dan Henrikh Mkhitaryan juga melakoni sesi latihan personal. Namun, ada kabar positif bagi pelatih Simone Inzaghi. Keempat pemain tersebut dijadwalkan akan kembali bergabung dalam latihan kelompok pada Jumat mendatang. Mereka diharapkan dapat mengikuti sesi penuh bersama rekan-rekan setimnya dan kembali tersedia untuk pertandingan akhir pekan nanti. Kehadiran para pemain kunci ini akan menjadi tambahan penting bagi Inter, yang tengah menjaga ritme dan fokus menjelang penutupan musim serta final Liga Champions yang akan digelar pada 31 Mei. Menjelang final Liga Champions yang akan mempertemukan Paris Saint-Germain dan Inter Milan pada 31 Mei mendatang, legenda timnas Prancis Emmanuel Petit memberikan analisanya mengenai laga bergengsi tersebut. Dalam wawancara dengan Made in Foot, juara dunia 1998 itu menyoroti kekuatan Inter yang dianggap sebagai tim paling berbeda di antara para semifinalis musim ini. Ketika melihat para pemain Inter di antara 4 tim semifinalis, mereka adalah satu-satunya yang berjalan melawan arus, ujar Petit. Saya sudah mengatakan sejak perempat final untuk berhati-hati terhadap Inter. Pertama, karena mereka tim Italia, dan itu sudah cukup menjadi peringatan. Tapi yang terpenting, mereka adalah tim dengan pengalaman luar biasa dan sejarah besar. Petit juga memprediksi bahwa laga final nanti akan menjadi duel strategi yang rumit antara dua pelatih dengan filosofi berbeda, Luis Enrique dan Simone Inzaghi. Inter punya pengalaman menang dan pemahaman taktik yang mendalam. Dengan Inzaghi dan sistem 352-nya, mereka tampil berbeda dari tren sepak bola modern. Tidak banyak tim besar yang bermain dengan 2 penyerang dan 3 bek. Tapi Inter justru membuat pendekatan ini jadi senjata utama mereka, jelasnya. Menurut Petit, Inter adalah perpaduan ideal antara pengalaman, kedisiplinan taktis, dan efisiensi dalam menyerang. Ia menyebut lini belakang Nerazzurri mampu bertahan dalam tekanan namun juga sangat berbahaya saat melakukan serangan balik maupun bola mati. Inter punya keseimbangan, pengalaman, pemain muda berbakat, organisasi, kekuatan fisik, dan ketajaman taktis. Mereka bisa menderita, tapi juga menghukum dalam 2 peluang. Mereka sangat realistis dan mematikan dari bola mati. Karena itu, meskipun pertandingan akan ketat, saya pikir Inter sedikit lebih unggul. Final PSG versus Inter diprediksi akan menjadi pertarungan 2 budaya sepak bola berbeda. Satu berbasis pada penguasaan bola dan ekspresi individual, satu lagi pada kekompakan, efektivitas, dan taktik solid khas Italia. Rafael van der Vaart, mantan gelandang Ajax dan timnas Belanda, mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan luar biasa Denzel Dumfries. Dalam wawancara bersama Ziggo Sport, Van der Vaart memuji performa Dumfries yang tampil gemilang dalam 2 laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Dumfries benar-benar membuat merinding. Cara dia bermain luar biasa, ujar Van der Vaart. Saya sangat menikmati menyaksikannya dalam 2 pertandingan melawan Barca. Van der Vaart juga menyoroti perjalanan karir Dumfries yang inspiratif. Saya melihat sebuah video di Instagram saat dia masih bermain untuk tim amatir di usia 18 tahun. Kini dia akan tampil di final Liga Champions. Energi dan kekuatan yang dia tunjukkan di lapangan harus menjadi contoh bagi banyak pemain. Pujian tak berhenti di level klub. Van der Vaart menambahkan bahwa kontribusi Dumfries di timnas Belanda pun sangat penting. Ketika dia tidak bermain, intensitas permainan tim menurun hingga 30%. Matteo Retegui, penyerang tajam milik Atalanta yang saat ini memimpin daftar top skor Serie A, memberikan pandangannya soal para bek terbaik di liga. Dalam wawancara bersama Sky Sport Insider, Retegui menyebut 3 nama yang menurutnya paling sulit dihadapi selama musim ini. Ada banyak bek kuat di Serie A,
Tapi salah satu yang paling menyulitkan saya adalah Alessandro Buongiorno. Dia sangat hebat dan juga rekan saya di tim nasional, ujar Retegui. Francesco Acerbi juga tampil di level yang sangat tinggi musim ini. Dan tentu saja Alessandro Bastoni. Saya pikir mereka bertiga adalah yang terbaik di liga saat ini. Selain membahas Serie A, Retegui juga berbicara soal pengalamannya tampil di Liga Champions musim ini. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara kompetisi Eropa tersebut dan Liga Domestik Italia. Menurut saya, perbedaan utama adalah di Liga Champions semua tim bermain menyerang dan itu menciptakan lebih banyak ruang di lini belakang. Jelasnya, pertandingannya lebih menyenangkan untuk dimainkan dan juga untuk ditonton. Kadang di Serie A, kita menghadapi tim yang bertahan sangat dalam, dan itu menyulitkan untuk menembus pertahanan mereka. Retegui juga menegaskan bahwa setelah Piala Dunia, Liga Champions adalah ajang paling bergengsi dan menyenangkan untuk diikuti.